Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cao Cakup. Kali ini kita akan membuat olahan dari bahan dasar udang. Yang pertama, kita simak yuk bahan-bahan yang dibutuhkan. Tentunya ada udang, susu kental manis, bawang putih, merica, dan roiko, kemudian tepung panir, tepung terigu, kemudian ada air, dan 2 butir telur. Sekarang kita masuk ke langkah yang pertama. Kita akan membuat adonan basah. Di sini untuk membuat ebi furai kita akan membutuhkan 3 macam adonan. Yang pertama yaitu adonan basah yang terdiri dari tepung terigu, kemudian kita campur dengan telur yang sudah disediakan, serta bumbu-bumbu lainnya dan sedikit air. Kita pecahkan sisa telur yang masih tersisa. Kemudian kita tambahkan susu kental manis. Di sini kalian boleh menggantinya menggunakan santan ataupun krim ya. Di sini kita menggunakan susu kental manis agar rasanya lebih nikmat. Oh iya, selalu biasakan untuk cuci tangan menggunakan sabun agar bersih. Kemudian kita tambahkan lagi bumbu-bumbu yang sudah disediakan seperti penyedap rasa. Di sini kita menggunakan roiko. Kemudian kita menggunakan merica dan juga 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan sebelumnya. Semuanya kita masukkan ke dalam satu wadah. Kemudian kita aduk-aduk secara perlahan sampai semuanya tercampur dengan rata. Ebi furai ini sangat cocok ya buat untuk dikonsumsi bagi anak kecil, remaja, maupun orang tua karena memiliki kandungan nilai gizi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Kita aduk-aduk terus sampai adonannya tidak menggumpal lagi. Oh ya, ada tips khusus agar ketika menggoreng ebi furai udangnya tidak melengkung atau tetap lurus, yaitu ketika kita membersihkan, kita iris bagian bawah udang tipis-tipis, jangan sampai setengah bagian. Kemudian kita urut, kita tarik sedikit demi sedikit agar ketika digoreng tidak melengkung. Nah, ini adonannya sudah jadi ya. Tingkat keencerannya boleh disesuaikan lagi sesuai selera masing-masing. Ini adonan pertama. Untuk adonan kering yaitu tepung terigu, kemudian ada tepung panir, dan adonan basah yang telah disediakan sebelumnya. Langkah pertama, kita ambil udangnya, kita letakkan di adonan tepung terigu. Kemudian kita tekan-tekan agar tepung terigunya dapat menempel. Di sini kita menggunakan tepung terigu agar untuk adonan kedua dan adonan ketiga dapat menempel dengan sempurna. Kemudian setelah dari tepung terigu, kita masukkan lagi ke adonan basah yang telah kita buat sebelumnya. Setelah dirasa cukup, kita pindahkan ke adonan tepung panir. Usahakan menutupi seluruh bagian udang, kecuali bagian ekor. Di sini kita sengaja tidak membuang bagian ekornya karena untuk mempercantik ketika plating nanti ya. Nah, sambil ditekan-tekan agar tepung panirnya menempel secara sempurna.
kita ulangi lagi sampai seluruh udang yang disediakan telah dilumuri dengan baik. Oh iya, tadi kan kita sempat membahas bahwa kandungan gizi dari ebu furai ini sangat baik kan untuk kesehatan karena mengandung protein, kemudian karbohidrat, kalsium, vitamin A, vitamin B6, B12, zat besi, dan juga magnesium. Selain sangat enak dan tentunya tetap bergizi. Oh iya, buat yang lagi diet, ini juga boleh dicoba ya, karena membantu dalam penurunan berat badan. Udang sebagai sumber protein dan juga vitamin D yang baik tanpa penambahan unsur karbohidrat. Jadi yang lagi diet tetap sebenarnya boleh makan ebi furai, tapi dengan jumlah yang masih terkontrol. Oh iya, menurut sumber yang saya peroleh, mengkonsumsi udang juga dapat membantu untuk mencegah penuaan dini loh. Kenapa? Karena udang mengandung zat yang dapat berperan sebagai antioksidan sehingga mengurangi tanda-tanda penuaan dini akibat sinar matahari dan juga sinar UVA. Sambil kita ulang terus-menerus langkah yang harus dilakukan untuk melumuri semua bagian udang. Buat yang belum subscribe, boleh subscribe ya, agar kalian tahu semua video-video yang sudah kami upload. Jangan lupa loncengnya harus dinyalakan terlebih dahulu. Boleh banget komentar juga. Jangan lupa di like. Dan juga untuk yang mau request masakan apa untuk video selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar. Bisa dilihat ya, udang yang tadinya ukurannya tidak terlalu besar, setelah kita lumuri dengan tepung terigu, kemudian adonan basah, serta tepung panir, ukurannya berbeda jauh ya dibanding sebelumnya. Cemilan ebi furai ini sangat cocok untuk bekal anak sekolah dan juga bekal untuk pergi bekerja ataupun yang lainnya. Untuk menu ketika piknik juga sangat bagus ya, karena simple dan juga enak dan bergizi tentunya. Pokoknya kita ulang langkah tersebut secara terus-menerus sampai seluruh udangnya telah dilumuri secara sempurna. Ke seluruh permukaan
Kenapa harus ditata? Sebenarnya tidak harus juga sih, tapi di sini kita ditata ebi-fura yang sudah dilumuri agar lebih mudah ketika menggoreng dan tidak menempel satu dengan yang lainnya. Oh iya, tadi lupa di awal belum dijelaskan bagaimana cara membersihkan udang. Bisa dibuang bagian kepalanya dan kaki-kakinya, kemudian dibuat irisan kecil untuk mengambil kotoran yang berada di bagian atas udang dan juga bagian bawah tubuh udang. Setelah itu, kita cuci bersih menggunakan air. Bisa dilihat ya, semuanya sudah selesai dilumuri menggunakan adonan yang telah disiapkan. Saatnya kita nyalakan api, kemudian siapkan teflon. Kemudian setelah itu tunggu hingga teflon panas dan tuang minyak secukupnya. Di sini kita menggunakan minyak agak banyak agar seluruh bagian ebi-fura dapat digoreng secara sempurna, karena seluruh bagian udang dapat masuk ke dalam minyak. Setelah panas, kita masukkan satu persatu. Oh iya, menggorengnya menggunakan api kecil ya, agar tidak cepat gosong. Setelah berwarna kuning kecoklatan atau kuning keemasan, boleh diangkat ya. Oh iya, bisa kita tiriskan di atas piring putih atau piring warna-warna yang lain. Yang terpenting kita harus letakkan di atas tisu agar minyaknya cepat tiris. Sambil kita bolak-balik, kemudian untuk yang sudah matang kita angkat lagi dan kita tiriskan seperti sebelumnya.
saatnya untuk plating. Kita siapkan piring untuk plating, kemudian kita angkat satu persatu ebi foray yang sudah matang, kita susun dengan rapi. Kemudian setelah kita susun dengan rapi, kalian bebas ya, boleh menambahkan saus sambal, mayones, ataupun menggunakan bubuk cabai misalnya, sesuai selera ya untuk mengkonsumsinya, atau dimakan seperti biasa tanpa ditambahkan apapun juga sudah cukup lezat. Nah, kita masih tata. Setelah rapi, kemudian kita tambahkan saus sambal sesuai selera masing-masing, dan kita tambahkan mayones. Nah, ebi foray siap untuk dinikmati. Selamat mencoba. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan juga subscribe. Dukung terus ya channel Cao Cakuk. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat.